Di sini saya coba menggunakan Kali Linux ya, virtual VMware. Tools yang diperlukan adalah CyberFog. Jadi kita manual aja menggunakan CyberFog, dan search engine itu yang ada di Kali Linux Firefox. Nah, untuk melakukan teknik penyerangan SQL injection ini, kalian bisa menggunakan Dork ini. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk mencari kerentanan SQL injection Dork ini. Nah, untuk mengetahui kerentanan SQL injection, di sini kan saya udah masuk ke halaman UM Surabaya Bookstore. Ini seperti perpustakaan online dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, kita hanya perlu menambahkan tanda kutip di sini. Kalau kita enter lalu dia error, maka kita berhasil menemukan kerentanan pada SQL injection ini. Coba kita masukin lagi perintahnya. Nah, ini dia kembali lagi seperti biasanya. Nah, kalau pas kita masukin perintah query ini, lalu dia kembali normal lagi, nah berarti ini udah bisa disebut website tersebut rentan ya. Lalu kita copy aja, kita beralih ke CyberFox, kita paste di sini, coba kita execute. Nah, ini berhasil. Kita hapus lagi, kita pakai tanda kutip. Nah, di sini ini kan ya error nih. Kalau error kayak gini ya berarti website tersebut rentan terhadap serangan SQL injection. Selanjutnya kita hanya perlu menambahkan union base ini, lalu ke order by, kalian cari order by. Nah, di sini kita perlu kita lakukan di sini adalah kita memasukkan beberapa kolom website tersebut. Jadi si website ini punya berapa kolom sih sampai dia terjadi error. Kalau dia terjadi error, misalkan website ini ada 20 kolom. Pas kita masukin ke 21 dan dia error. Nah, ternyata website tersebut berarti punya 20 kolom dong. Nah, berarti kita pakai 1 sampai 20 itu untuk melakukan nantinya dump database dari si WMS Surabaya Bookstore ini. Jadi di sini kita awalnya cuman mendebak-nebak dulu aja. Saya pikir ini dia ada di 10, ada 10 kolom website tersebut. Kita tambahin tanda string ini ya. Kita tambahin tanda string ini, strip plus strip. Kita execute. Oh, dia udah error. Coba kita 9. Ada error. Coba kita pakai order by yang lain ya. Union base hanya ada order by 1. Di sini coba kita tambahin titik. Lalu kita coba execute lagi. Di sini ganti 5, kita coba execute.
ini kenapa error ya? Oh, ini mungkin kita agak ini dulu ya, kita hapus dulu semuanya. Kita execute. Nah, ini dari awal ya. Kita tambahin string. Nah, dia error. Kalau kita tambahin perintah seperti ini, dia seharusnya tidak terjadi error. Masih error. Execute. Nah, kita langsung ke union base, ke kolom count order by, lalu di sini coba di 5. Nah, ini belum error ya, jadi kita tambahin string ini dulu ya. Kita cari nih sampai terjadi error kayak yang pertama tersebut. Ini 5 nggak error, kita ganti 10. 10 juga nggak error, berarti di 15. 15 error, berarti di bawah 15. Kita coba 13. 13 juga error, berarti kita ganti ke 12. 12 masih error, berarti 11. Ya, berarti website ini mempunyai 11 kolom. Kalau udah kayak gini, berarti udah teridentifikasi kan ya. Website ini rentan dan website ini mempunyai 11 kolom. Nah, untuk langkah selanjutnya gimana? Untuk langkah selanjutnya kita blok ini dari angka 11 sampai ke tanda plus. Nah, lalu kita ke union base, union statement, nah lalu ke integer yang ini. Yang ini atau yang atas nih sama aja ya. Saya sih biasanya pakai yang ini nih, yang al. Nah, di sini kita masukin karena dia mempunyai 11 kolom, berarti kita masukin 11. Oke. Nah, kalau kita execute, nah ini nggak terjadi apa-apa ya. Kita harus tambahin tanda titik atau tanda strip ya di sini nih, di belakang angka yang di sini. Kita tambahin tanda titik lah di sini. Nah, ini kalau misalkan kalian angkanya ada 20 atau angka 11 itu sama aja ya. Pokoknya tambahin aja simbolnya di depan angka tersebut. Nah, kalau kita execute, nah maka ini muncul nih angka-angka seperti ini. Ini angka-angka yang bakal kita nantinya untuk melihat dump dari database si UMS Surabaya Bookstore ini. Jadi ini udah masuk kerentanan SQL injection. Nah, di sini kalian bebas nih mau milih angka 2, 8 atau 9. Di sini saya coba milih angka 9 kali ya. 9. Pokoknya nanti kalau di pas kalian seperti langkah ini lalu ada banyak angka, itu pilih yang mana aja terserah. Nggak harus angka 9. Di sini kita langsung ke coba saya tes dulu dah. Ini database. Kita execute. Nah, ini database nama databasenya ini UMS Bookstore. Saya perlu ini, maka saya bakal tulis di note database UMS Bookstore. Dan usernya ini user, kita execute localhost ya di sini. Ini localhost nih, ini kalau misalkan di root ini bahaya banget nih websitenya nih, kita bisa nge-inject script nih langsung. Coba kita cek apakah ini di root atau tidak. Ke union base, basic statement yang atas ya, via else privilege. Coba kita execute. Oh enggak, ini enggak root ya.
sekarang langsung aja kita dump database dari UMS Surabaya Bookstore ini. Kita menggunakan uh, Dios MySQL. Di sini kalian bisa pilih aja nih template yang sesuai atau yang tembus sama website tersebut. Di sini saya coba-coba aja ya. Saya coba pakai yang ini, Marksman. Enter your name, Uno Project. Share injection point with Marksman. Nah, ini kedam ya, kedam datanya ya. Coba kita klik. Nah, ini ada database ya kan, kalian bisa lihat dia menggunakan MariaDB versi 10.3. Database-nya kan tadi UMS Bookstore. Nah, ini kita bisa melihat komentar, data dari customer, terus user. Nah, usernya ini biasanya berisi ID atau password ya dari si customer yang pernah menggunakan website ini untuk melihat buku atau membaca-baca buku. Di sini tampilan Diosnya kurang menarik bagi saya ya. Jadi saya mau coba ganti deh. Di sini saya coba ganti Diosnya si Ajakaro. Nah, mungkin ini lebih ngedam semuanya ya. Tadi kan cuman activation attempts, komentar, customer. Nah, tapi di sini juga dijabarin lagi. Nah, ini kita udah bisa melihat nih. Kita bisa melihat apa sih yang ada di dalam ID, apa sih IP address-nya dia, user account, token, ID komentar, email komentar, pesan, customer. Nah, ini data-data si customer yang menggunakan OMS Surabaya Bookstore. Di sini kita bisa melihat ID, nama customer. Jika customer ini biasanya tipe ya, tipe customer, alamat customer, email, telepon. Untuk password biasanya di user. User, kita cari user. User. Tadi perasaan ada deh. User. Nah, ini ada user ID ya, tapi bukan user ID yang kita cari. Nah, ini nih nomor 27. ID user, nama user, username, password, email, level atau avatar. Nah, di sini nih kalau kita hoki, kita bisa nemuin password dari akun admin tersebut. Jadi password dari admin yang menambahkan konten dari si UM Surabaya Bookstore ini. Mungkin di sini saya coba dump ya. Coba kita cari lagi. Apakah ada lagi? Nah, ini juga ada user nih. Kita coba pakai yang nomor 10 aja ya, yang user ini. Ini kita copy. Kita salin ke note. Nah, kita perlu semua ini. Lalu ini di blok lagi. Di blok sampai di select ke union base, ke data. Nah, ini kita disuruh masukin nama database-nya. Database-nya tadi kan namanya kan UMS Bookstore ya. UMS Bookstore.
Oke, table name to dump. Jadi nama table yang mau kita dump itu apa? Nama tablenya itu user. Table user. Nah, yang mau kita dump itu apa aja sih? Kolom apa aja? Di sini saya coba mau dump kolom ID. Oh, dia pakainya username ya. Username. Kalian harus menambahkan ini ya, strings ini ya. Karena kan kalian mau digabung gitu loh, username, password, tipe ini mau digabung jadi harus pakai ini. Password kita masukin di sini password. Kita ini lagi password, username, password, tipe user. Tipe user. Dan satu lagi kita gunakan ID udah ini segini aja deh. Kita kebanyakan nanti ngebaca itunya ribet. Ini kita oke. Kalau udah kayak gini kita execute. Oh, ini kita gagal. Ini ada yang salah nih. Ada yang salah di bagian. Kita ulang. Database LMS book store, table name user, kolomnya tadi username, uh, 3A benar. Di sini password. Satu lagi kita gunakan tipe user. Coba ini kita copy dulu. Coba kita oke. Seharusnya sih bisa ya. Nah, bisa kan? Mungkin tadi ada yang salah di bagian belakangnya. Kurang ini tadi apa, dia tanda kurung. Nah, ini kan kita bisa ngedam data ya. Di sini bisa kelihatan kan, di sini ada admin, di sini. Nah, ini admin. Di sini ada Greg sebagai customer, Iwong sebagai customer. Nah, admin. Nah, ini biasanya nih kalau kayak gini nih, ini admin ya. Halaman login admin kalian bisa menggunakan halaman ini. Dan ketika kalian bisa mendapatkan halaman login admin, lalu kalian masuk menggunakan username dan password ini, maka di tempat situ kalian bisa seenaknya ngapain aja. Kalian bisa nge-deface, kalian bisa uh, upload cell, tapi uh, kita belajar menjadi hacker baik ya. Jadi kita nggak harus seperti itulah. Semua yang kita coba hanya buat tujuan pembelajaran aja. Lebih baik ketika kalian menemukan kerentanan ini, kalian bisa laporkan langsung ke yang bersangkutan. Mungkin nanti di sini ada uh, kontak yang bisa dihubungi. Kalian bisa membuat bug report untuk website ini. Dan itu lebih baik untuk kalian. Itu bisa juga jadi portofolio sih, daripada kalian nge-deface cuman buat senang-senang doang, kalian gak dapat feedback apa-apa dari pemilik website tersebut. Tapi kalian juga jangan baper ya kalau misalkan kalian udah lapor tapi nggak ditanggepin. Ya beberapa IT support emang kayak gitu sih, agak ngeselin.
Nah, di sini kita perlu yang admin ya. Semuanya juga kita perlu sini. Jadi saya copy, saya taruh di notepad. Nah, ini username dan ini password. Ini username dan ini password. Nah, ini tipenya ya yang di belakang ini. Tipenya. Jadi tugas kita nih udah selesai nih. Kalau kalian mau ngedam lagi, ya kalian tinggal balik lagi kayak tadi. Kalian pakai Dios, lalu kalian lihat database-databasenya, table-tablenya, lalu kalian lakukan yang seperti saya ini untuk ngelihat apalagi sih isi dari database tersebut. Nah, untuk kita cari tahu di mana sih cara kita masuk ke halaman login, mungkin di video